Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, nama saya Dewi. Ustadz, gimana caranya kita untuk menghilangkan rasa kecewa terhadap orang tua? Papa saya sama mama saya sudah bercerai karena orang ketiga. Di sisi lain, saya sangat kecewa terhadap papa saya karena dia sering banget melakukan KDRT terhadap mama saya. Dan satu hal lagi, papa saya sudah melakukan zina dengan perempuan yang lain, sedangkan perempuan itu sudah mempunyai suami. Satu lagi Ustadz, saya belum menikah. Gimana rasanya untuk mengobati hati saya untuk percaya terhadap laki-laki? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentu kita sebagai seorang anak tidak bisa mengatur dan menentukan sikap orang tua kita. Betul? Itu ranah yang ada di sisi orang tua kita. Kita sebagai anak sih maunya punya orang tua yang baik, betul? Punya orang tua yang sayang sama kita, punya orang tua yang jadi teladan. Tapi kemudian jika kita menemukan fakta orang tua kita berbeda dengan apa yang kita harapkan, ini adalah bagian ujian yang sangat berat untuk kita. Maka sebagai anak, doakan semoga Allah mengampuni dosa orang tua kita atas semua kesalahan yang pernah dilakukannya. Makanya doa yang sering kita panjatkan tentang doa orang tua apa? Minta ampun kan kepada Allah tentang dosa kita dengan dosa orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, dan sayangilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana menyayangiku mereka di waktu kecil. So Ahilman ingin ngasih jawaban yang lebih tengah saja. Teteh doakan ibu bapaknya semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang tua yang berbuat salah namanya zolim, maka bertobat kepada Allah. Terutama kalau mendengar kisah yang tadi, ayah KDRT dosa, selingkuh dosa, tidak menjadi teladan yang baik untuk keluarga dosa. Maka seorang ayah hati-hati. Kenapa begitu besar pahala yang Allah siapkan saat kita menjadi seorang suami dan ayah yang baik? Ya, karena sebesar itu tanggung jawabnya. Bunda sayang, maka untuk ayah yang zolim tadi, taubat, minta ampun, sungguh-sungguh, dan gantikan keburukanmu dengan kebaikan. Wa'at bi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha. Dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikanmu akan menghapuskan keburukanmu. Jadi kalau ada pertanyaan, Ahilman, bagaimana ayah yang zolim tadi bisa diampuni oleh Allah dosanya? Satu, taubat nasuha, sungguh-sungguh. Dan yang kedua, sisa hidup ayah, mumpung masih ada, berbuat baik sama keluarga. Wabil khusus anak perempuan yang hari ini sudah bercerita kepada kami, karena rasanya berat sekali. Punya masa kecil yang terus
traumatik dalam dirinya. Bahkan beliau berkata sudah tidak lagi percaya dengan laki-laki karena melihat selama ini ayahnya yang tidak baik kepada ibunya. Yang paling fatal adalah ketika orang yang seketika pas saya tahu papa saya selingkuh dengan perempuan ini, ternyata perempuan ini hamil sampai melahirkan di rumah sakit yang pernah saya kerja. Saya bilang saya kecewa. Saya tetap mengakui dia sebagai ayah saya. Tapi saya bilang ke papa saya, tapi rasa kecewa saya belum bisa ditebus gitu sama papa saya. Sampai di mana papa saya emosi meledak-ledak dan dia mengatakan bahwa ketika nanti saya akan nikah, dia tidak mau untuk mewakili untuk aku menjadi wali untuk nikah. Aku mencari sembuh. Aku mencari sembuh. Aku bingung arah. Aku nggak tahu harus ngapain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Paradina, istrinya dari Zulkiflia. Belum ini. Ini istrinya ini ya, Bang Zul ya? Iya. Tertangkap karena kasus narkoba. Ujian rumah tangga saya itu banyak banget Ustadz. Bahkan dari awal pernikahan itu mau dibilang ujian itu langsung datang. Entah itu dari orang kedua atau dari pokoknya macam-macam Ustadz. Setelah usia pernikahan 9 tahun, saya udah mulai ikhlas, entah suami saya mau ngapain di luar, mau sama siapa, yang penting aku di rumah hati aku tenang begitu. Tapi begitu suami saya udah tidak melakukan yang namanya perselingkuhan gitu, tiba-tiba suami saya dapat kasus begitu Ustaz, dan hukumannya bukan yang sebentar, cukup lama gitu. Bagaimana Ustadz saya bisa meyakinkan diri saya setelah musibah yang suami saya jalani sekarang, suami saya tidak akan kembali lagi dengan kebiasaan-kebiasaan buruknya di masa lalu, dan bagaimana saya bisa lebih ikhlas lagi menjalani hari-hari saya dengan keadaan saya harus menafkahi 4 orang anak. Dan satu lagi Ustadz, bagaimana status pernikahan saya sama suami saya? Apakah saya harus melakukan akad nikah lagi setelah suami saya keluar apa tidak? Seperti itu Ustadz. Apa yang membuat Kak Retno akhirnya tetap bertahan di tengah badai ujian yang menimpa suami saat ini? Pertama karena saya punya anak 4. Masih kecil-kecil di mana mereka emang dekat sama papanya. Saya dari dulu itu setiap dapat masalah selalu bilang ini hanya saya yang bisa merubah suami saya. Seperti itu karena 9 tahun pernikahan itu luar biasa cobaannya. Ada aja yang hadir di tengah-tengah rumah tangga kami. Cuma saya selalu berpikir ini cuma saya yang bisa merubah suami saya, cuma saya seperti itu. Makanya ketika saya seperti seolah-olah tidak peduli sama suami saya malah terjerat kasus yang besar. Masya Allah, tabarakallah. Iya, itu adalah jawaban yang sangat menyejukkan. Ada satu kata namanya ikhlas. Namanya apa? Ikhlas. Ikhlas itu secara bahasa artinya bersih, suci, bening. Maksudnya ikhlas itu saat kita membersihkan hati bahwa semua yang kita kerjakan semata-mata untuk siapa? Allah. Itu ikhlas. Rumah tangga itu ibarat segitiga. Ibarat apa? Segitiga. Segitiga itu sudut kanan kirinya suami istri. Sudut tengahnya atas Allah. Jadi rumusnya gimana agar suami istri semakin dekat, semakin erat,
semakin baik hubungannya. Sederhana, dekati Allahnya. Suami mendekati Allah, istri mendekati Allah, nanti bertemu titik tengahnya. Disitulah pertemuan yang menyatukan dua hati itu sehingga saling mencintai dalam kebaikan. Kalau suaminya jauh dari Allah, istrinya jauh dari Allah, maka yang terjadi bukan makin dekat rasa cintanya, malah makin jauh. Sekarang pertanyaannya, Mbak Retno lihat Bang Zul di dalam tahanan membuat beliau lebih dekat dengan Allah atau tidak? Iya benar. Ya. Dia lebih dekat dengan Allah. Luar biasa, bahkan perubahannya itu sangat jauh. Bahkan dia selalu bilang ke saya selalu doain semoga Allah jaga hati kamu buat aku biar kita nanti bisa bareng-bareng lagi. Kamu jangan lupa setiap kali berdoa doain aku juga di sini. Iya. Biar bisa bersatu lagi. Betul. Dan kalau ditanya apa yang membuat Mbak Retno bisa bertahan hebat sampai hari ini, mohon maaf, boleh jadi karena kuatnya doa Bang Zul dalam tahanan yang membuat hati seorang istri tetap bertahan dalam segala keadaan yang ada. Maka doa itu merubah segalanya. Doa itu kekuatan orang beriman. Dan Mbak Retno, Bang Zul, pernikahannya tetap ada, tetap masih berjalan. Karena tak ada kata-kata talak yang keluar, tidak ada kata-kata pisah yang diikrarkan. Maka walaupun di balik tahanan, jarak memisahkan, tapi doa bisa bertemu saling bertautan dalam setiap perasaan hati yang ada di kehidupan kita. Ini udah jalan ke 6 tahun. Suamiku divonis itu di 18 tahun dan sekarang baru ngejalanin itu 6 tahun. Sedih saya di depan anak-anak itu seperti apa. Jadi kayak ya saya berusaha menutupi bagaimana sedihnya saya, susahnya saya dengan cara saya ya tetap harus terlihat baik-baik aja di depan orang. Kak Zul, kamu di sana yang sehat, yang sabar. Kita sebentar lagi akan berkumpul lagi. Saya sangat-sangat mengharapkan kamu bisa berusaha menjauhi hal-hal yang membuat kamu akhirnya masuk ke lingkaran yang tidak bagus. Jadi saya berharap Kak Zul bisa lebih memilih teman lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta, saya dari Bogor. Sebelumnya saya mau bercerita dulu. Saya pernah menikah sebelumnya, Ustadz. Dan sekarang saya single parent. Selama saya menikah itu saya mengalami diselingkuhin. Dan sampai sekarang itu saya ngalamin rasa trauma, Ustadz. Gimana cara ngilangin rasa trauma itu sendiri? Iya, memang menyembuhkan trauma, menyembuhkan luka hati itu butuh waktu, betul? Betul. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan mungkin Allah membebankan seorang hamba melebihi batas kemampuannya. Jadi kalau ada yang bertanya, Ahilman, kenapa ujian saya seberat ini? Maka saya akan jawab, karena kamu sekuat itu. Percayalah bahwa semua yang terjadi sudah diatur dalam catatan takdirnya Allah. Tinggal setelah kita yakin, baru masuk sikap yang kedua, namanya ridho. Apa namanya? Ridho. Menerima. Kita makin bertanya, harusnya gak selingkuh. Apalagi mohon maaf kita bertanya, salah saya apa? Kurang saya apa? Makin bertanya salah saya apa? Kurang saya apa? Makin sakit atau tidak? Ya, makin sakit. Apalagi kalau perbandingannya dunia. Kan mohon maaf ya, sering ada bahasa begini, Ustadz, kenapa ya suami aku teh? Padahal kalau lihat fisik aku lebih cantik.
dibanding yang yang selingkuhannya itu kan. Pasti bertanya, kurang apa aku teh? Ya juga nggak tahu atuh. Kenapa nanya ke AA ya? Tanya ke suaminya. Cuman yang saya pahami, mohon maaf ya, manusia itu memang punya sifat ingin merasakan semua yang belum dia rasakan. Jadi lebih ke penasarannya itu. Kadang manusia yang tidak pernah merasa cukup, bukan karena nggak cukup apa yang istrinya berikan, tapi mungkin dia merasa ingin merasakan yang lain. Dan itu nafsu, dosa yang syaitan bisikan kepada orang yang berbuat dosa. Suami ya sudah menyakiti kita, tapi biasanya Allah akan menyiapkan bahagia yang lain setelah luka hati yang pernah ada di hati kita. Betul? Ada anak sama kakak, jadi ibu yang baik, tumbuh besar bersama anak. Nanti biar anak itu yang akan menyembuhkan luka dari semua perasaan yang pernah ada. Belajar aja dulu satu, menerima. Siap? Semoga Allah obati dan basuh luka hati yang pernah ada. Amin ya rabbal alamin. Angkat kedua telapak tangan. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ada di antara kami yang sedang diuji dengan rumah tangganya. Ada yang pernah dikhianati, ada yang pernah ditinggal pergi, ada yang pernah dilukai, ada yang diuji dengan orang tuanya karena kecewa dengan sikap orang tuanya. Ada yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan orang tua dari pasangannya, ada yang diuji dengan anak-anaknya, ada yang diuji dengan kesehatan dalam tubuhnya, ada yang diuji dengan urusan ekonominya. Ya Allah, Engkau tahu isi hati kami ya Allah. Jika semua ujian itu terjadi karena dosa-dosa kami, ya Allah kami mohon, jika semua ujian itu diundang karena dosa-dosa kami, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat ya Allah. Maafkan kesalahan kami sebelum kami kembali kepadamu nanti ya Allah.